tidak ada orang mau profesinya itu hancur begitu. Benar, Pak. Atau buruk atau membuat pengaturan dalam hukum itu kan tentu punya alasan. Itu makanya jelas dia kan di dalam alasan sosiologis politisnya apa. Kalau bahasa perundang-undangan namanya considerance di bagian menimbang. Kan jelas tuh perlu tidak perlunya seperti apa kan kita nampak latar belakang backgroundnya. Nanti dipaparkan di situ. Oh ini rupanya perlu ya, pantas perlu karena begini gitu. Karena digambarkan memang. Hai sahabat litigasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di layar kaca kita ada saya bersama dosen saya, seorang ahli hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Mungkin sahabat litigasi khususnya di Sumatera Utara ini tidak asing lagi dengan Bapak yang di samping saya. Beliau adalah Dr. Mirza Nasution SHM. Apa kabar Pak Dokter? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah lama gak jumpa Pak Dokter ya? Iya sudah lama kita nggak ketemu ya. Beliau adalah staf ahli hukum Majelis Wali Amanat USU Universitas Sumatera Utara. Kemudian beliau adalah dosen di USU juga, kemudian di berbagai universitas di Sumatera Utara. Kemudian beliau adalah Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara atau APHTN dan HAN. Sahabat litigasi, pada kesempatan kali ini kita coba ngobrol-ngobrol dengan Pak Doktor tentang pasal 282 RUU KUH Pidana. Pasal ini berisi tentang advokat, atau kalau kita bilang di dalam pasal ini membahas tentang advokat curang. Sebelum kita membahasnya, di sini coba saya akan bacakan terlebih dahulu. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5, advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang. A. Mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya. Kemudian B. Mempengaruhi panitra pengganti, jurusita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara dengan atau tanpa imbalan. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan ketentuan ini ditujukan kepada advokat yang secara curang merugikan kliennya atau meminta kliennya menyuap pihak-pihak yang terkait dengan proses peradilan. Inilah isi pasal dari 282 RUU KUH Pidana. Jadi kita coba membahasnya dari sisi peraturan perundang-undangan dengan dosen saya tadi Pak Mirza. Dia adalah seorang ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Jadi begini Pak, pasal ini kan banyak ditolak oleh advokat dan organisasi advokat, seperti Pradi, KAI, dan organisasi-organisasi lain yang memang sudah menyatakan Pak penolakan terhadap pasal ini. Kemudian alasannya kira-kira salah satunya bahwa ini suatu yang obesitas Pak, karena pasal tersebut sebenarnya sudah terakomodir Pak di dalam Undang-Undang Tipikor misalnya, kemudian di KUH Pidana juga ada terakomodir, dan jika ada perbuatan melawan hukum atau wan prestasi juga bisa dilakukan gugatan secara perdata. Jadi di sini salah satu alasannya adalah obesitas. Bagaimana menurut Bapak kira-kira? Iya, yang pertama sekali yang saya berikan catatan adalah apa alasan dari pembentuk peraturan ya, dalam hal ini rancangan undang-undang KUH Pidana sampai ini begitu penting diatur begitu. Karena hal-hal tersebut biasanya lazimnya itu kan sudah diatur dalam apa ya, etika profesi advokat. Tentu ada penegak etika profesi advokat di dalam organisasi advokat masing-masing. Ya, kemudian di sanalah akan ditelusuri, ditelaah, diverifikasi permasalahan itu apakah memang
menyalahi profesi kah atau memang sudah lebih dari itu? Mungkin ada potensi pelanggaran pidana misalnya, kan begitu. Nah, apakah itu kemudian tidak bisa menjerat perbuatan tersebut begitu? Karena bagi saya untuk memberlakukan sanksi pidana yang sebelumnya diatur dengan rumusan pidana itu kan sebuah penegakan hukum yang bersifat terakhir ya. Pamungkas lah itu ultimum remedium. Nah, begitu kan? Jadi itu yang mungkin publik perlu mendapat penjelasan dan semacam penjelasan lah begitu ya. Informasi kenapa begitu penting ya. Nah, sampai hal-hal tersebut itu diatur dalam rumusan rancangan ya. Rancangan di dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, seberapa seberapa pentingnya ya. Jadi persentase pentingnya itu bagaimana begitu. Ini kan gini Pak, sebenarnya seperti yang Bapak katakan, saya sependapat bahwa memang ada di dalam organisasi ini kode etik yang mengaturnya. Di dalam kode etik juga disebutkan sanksi Pak, kan begitu. Dan ini kalau ini tetap diundangkan di dalam KUH pidana kemudian disahkan, ini menjadi suatu titik melemahkan otonom organisasi tersebut yang memang sudah ada kode etiknya itu Pak. Bagaimana kira-kira menurut Bapak? Ya tadi kan saya sudah katakan, artinya kan ada proses di situ kan. Ya mungkin dalam hal tersebut kan masalah profesi ya, etika begitu. Jadi yang bertentangan apa tidak bertentangan begitu kan, yang merugikan klien. Nah itu kan sudah menjadi tanggung jawab moral di dalam organisasi advokat untuk memberikan pendidikan ya kepada si advokat tadi begitu. Jadi dalam hal tersebut kita melihat apa sebenarnya kecurangan, parameter kecurangan itu sehingga penting sekali diatur dalam rumusan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini gitu. Nah itu yang perlu kita dapatkan, apa sebenarnya alasan yang kuat begitu sehingga ini menjadi hal yang agenda ya, penting untuk dirumuskan kemudian di dalam sebuah rancangan seperti ini gitu. Memang di dalam pasal tersebut Pak, dalam penjelasannya juga kalimat curang ini tidak dikasih penjelasan, tidak dijelaskan lebih detail begitu Pak. Nah, di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa menyebutkan seperti ini kan bias dia Pak kan. Orang bisa menafsirkan kalimat curang ini dengan serampangan gitu Pak, gitu kan. Harusnya bagaimana ketika perundang-undangan itu harus diterapkan dan dibentuk, itu harusnya prosesnya bagaimana itu Pak? Harus mendengar dulu sebenarnya apa ini problemnya begitu ya. Itu makanya tadi saya katakan itu pentingnya seperti apa. Tentu nanti kan ada naskah akademik ya. Naskah akademik. Nah, dan itu kan nanti kan menyerap aspirasi ya. Menyerap aspirasi seberapa pentingnya, seberapa perlunya, apakah hal itu benar-benar urgent atau bagaimana kan begitu. Nah, itu yang harus kemudian harus mendalam saya pikir. Jadi karena untuk mengatur sebuah peraturan perundang-undangan itu kan dalam asas-asas pembentukannya kan harus harus mampu dipikul oleh para pemangku kepentingan, kemudian kejelasan maksud dan tujuan, kejelasan rumusan nah, itu penting begitu. Dan sehingga itu mampu memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak begitu. Nah, khususnya masyarakat. Kemudian kan gini Pak, ini memang sasarannya ini kan dalam pasal ini memang advokat ya. Sehingga banyak memang advokat-advokat yang bersuara lah untuk menolak pengesahan khususnya pasal 282 ini Pak. Jadi dengan banyaknya penolakan tersebut, ini kan ada landasan sosiologis, filosofis, yuridis gini kan. Nah, kemudian ini ditolak gitu Pak. Apakah kemudian dengan penolakan-penolakan ini berimbas kepada ada pertentangan dengan landasan-landasan tersebut dalam mengesahkan pasal tersebut? Secara pasti saya tidak begitu Tetapi kalau dalam konseptual berpikirnya kan begitu ya. Artinya
landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan harus mengacu kepada parameter sistem nilai. Nah, di kita di Indonesia dianut itu kan Pancasila. Jadi Pancasila lah sebagai pengukurnya. Itulah parameternya kan begitu. Artinya bahwa profesi itu kan, semua profesi itu kan mulia pada hakikatnya. Ya, termasuk dalam hal konteks ini adalah profesi advokat kan, untuk melakukan bantuan hukum, kemudian melakukan pembelaan hak-hak kepada setiap orang yang membutuhkan kan begitu, supaya hak-hak dasarnya itu tidak kemudian dikriminalisasi dan sebagainya. Nah, tentu kan konteksnya kemanusiaan begitu, dan itu tentu ada kebebasan ya, dalam hal menyepakati dengan klien tadi begitu. Dan saya pikir itu kan satu hal yang perlu dijunjung tinggi ya, profesi tadi gitu. Jadi intinya kan tidak ada orang mau profesinya itu hancur begitu. Benar, Pak. Atau buruk atau tidak baik begitu ya. Tentu harus ada penegak-penegak etika profesi. Jadi untuk sampai ke sana saya pikir kalaupun seandainya mau diatur dalam sebuah pengaturan rancangan undang-undang KUH pidana, tentu harus jelas kejelasan rumusan. Jelas rumusannya, jelas maksud dan tujuan. Nah, sehingga memang itu pantas dan layak memang untuk bisa diemban begitu. Karena itu nanti akan diperuntukkan, dialamatkan kepada khususnya advokat. Nah, jadi itu kan nanti bebannya di sana begitu ya. Jadi ya itulah artinya kita ingin melihat apa sebenarnya maksud dari pembuat peraturan atau rancangan undang-undang ini. Ini belum tersingkap ini, Pak. Ya, artinya penting tidaknya itu seperti apa, kenapa sampai demikian begitu. Diatur secara pidana begitu ya kan. Apakah selama ini memang tidak berjalan dengan baik penegakan etika profesi itu? Gitu kan, atau sudah baik atau memang belum baik. Nah, ini kan harus mampu dievaluasi. Kalau misalnya Pak, katakanlah ini tak baik gitu kan. Dalam penegakan profesi ini tidak baik. Apakah solusi terakhirnya itu harus dibuat aturan seperti pasal 282 ini atau harus dikuatkan dalam penegakan profesi, dalam penindakan-penindakan dan pengawasan internal gitu, Pak? Ya, saya pikir harus komprehensif lah. Jadi sembari membenahi mungkin kalau nanti ada datanya begitu, mungkin belum kuat atau belum optimal penegakan etika profesi, tentu itu yang menjadi PR kan? Ya, artinya ini bukan pilihan sebenarnya kan, Pak? Ya. Meletakkan pasal 282 ini kan bukan pilihan. Kalaupun sebenarnya. memang mau diatur, ya harus jelas dan maksud dan tujuannya itu apa sebenarnya gitu ya. Jangan sampai nanti ada satu beban yang tidak mampu dipikul gitu ya. Jadi kita menilai, Pak, bahwa ini bersifat diskriminatifnya karena memang ya sasarannya ini advokat. Sementara ketika misalnya ada perbuatan memberikan imbalan, ini kan ada dua atau pihak-pihak lain yang berkait ini gitu kan. Kenapa ya sasarannya itu advokat saja gitu kan? Kenapa tidak menyasar kepada pihak-pihak seperti misalnya ini disebutkan panitera pengganti dan lain sebagainya gitu. Kenapa harus advokat aja? Bagaimana pendapat Bapak penilaian terhadap pasal ini yang bersifat diskriminatif tersebut, Pak? Iya, makanya itu artinya kan sebuah pengaruh lah itu kan, memberikan pengaruh imbalan atau apa kan itu kan harus ada pembuktiannya nanti, ya kan? Benar apa tidak kan begitu? Dan itu saya pikir dalam sebuah hubungan-hubungan ya di dalam hal keperkaraan seperti ini, itu kan pengadilan itu kan forum sebenarnya, forum untuk mencari kebenaran dan keadilan kan, yang di dalamnya tadi akan dibuktikan kan begitu mencari dan menemukan kebenaran. Jadi alasnya itu kan kebenaran. Jadi ini kan penegak-penegak hukum. Tentu sebenarnya profesi masing-masing kan sudah diatur ya. Kalaupun terjadi itu mungkin oknum itu, saya pikir di semua profesi punya seperti itu, oknum yang menyalah begitu. Dan artinya itu kan, jangan hanya advokat saja dong kalau memang ini dipaksakan, Pak ya. Iya, makanya itu saya pikir fair play ya, artinya keadilan, kepastian itu kan harus menjadi hal yang hati-hati dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, selain
rumusannya jelas dan tegas, dan kejelasan maksud dan tujuan, dan kepastian untuk mampu ditegakkan nanti begitu ya. Ya, harus terukur dia, Pak ya. Ya, semua itu terukur harus terukur gitu ya. Jadi kalaupun bagus sekali peraturan tapi tak mampu ditegakkan, sia-sia gitu kira-kira, Pak ya. Jadi kan harus memberi manfaat kan. Jadi ada kemanfaatannya, kemudian dari sisi hukum dia disebut dengan kepastian, dan ya endingnya kan tujuan besarnya untuk keadilan sebenarnya. Jadi ini kan hal yang satu rangkaian yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan, hanya bisa dibedakan itu kan antara kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Kemudian Pak, ini banyaklah bias-bias dari pasal ini Pak, terutama ini bisa dijadikan sebagai alat kriminalisasi bagi advokat yang sedang membela kliennya, khususnya kriminalisasi yang dilakukan oleh kliennya sendiri Pak. Ini kan memang ya, kita sebagai advokat ini tak selamanya bisa memuaskan klien gitu kan. Misalnya target kliennya itu A gitu, kita belum sampai A gitu, tapi penilaian kliennya itu terlalu ideal gitu kan. Nah ini kan bisa dijadikan seperti itu gitu Pak. Adilnya di mana lah kayak gini nih kira-kira ini Pak? Ya kan hakikatnya kan kebebasan berkontrak ini sepakat antara lawyer pengacara dengan klien kan. Tentu landasan utamanya kan rasa itikat baik. Kan di situ kan. Jadi itu kan sebenarnya modal dasarnya sehingga profesi itu bisa dijunjung tinggi dengan baik kan begitu ya. Jadi artinya peran pemerintah di situ kan harus dilihat dalam rangka apa begitu ya, untuk mengatur supaya terjadi rasa keadilan ya, rasa kepastian, dan profesi itu kan sebenarnya yang mengemban adalah yang bersangkutan. Nah, jadi selain mungkin pengetahuannya, etika moralnya, kemudian dia punya integritas, dan itu menjadi tanggung jawab bersama dalam dalam komunitas atau asosiasi organisasi advokat itu. Jadi tentu ini harus banyak berdialog ya, artinya melibatkan. Jadi sejauh mana partisipasi stakeholder dari advokat ini. Jadi semua organisasi ini juga harus memberikan tanggapan atau suara atau seperti masukan begitu yang nanti bersesuaian begitu. Karena ini nanti kan alamatnya kepada advokat ini. Apakah ini memang menurut Bapak ini, dalam kacamata Bapak ini, apakah memang ada ini upaya-upaya pelemahan terhadap advokat yang memang selama ini membela keadilan masyarakat, menegakkan HAM, membela demokrasi dan sebagainya? Ada Pak kira-kira arah ke situ? Ya tentu yang lebih tahu itu advokat ya. Jadi pelemahan atau tidak pelemahan itu kan tergantung bagaimana kinerja atau optimalisasi dari peran ya, dari tugas-tugas advokat itu bisa berjalan apa tidak begitu. Karena yang namanya profesi pekerjaan itu kan dalam hal ini kan ini jasa hukum ini. Pemberian jasa hukum tentu ada ininya kan, ada klien yang merasa puas. Tentu puas itu bukan diukur seperti kita menjual barang, tapi profesionalitas ya kan, proporsional, integritas, dan perlindungan hukum yang diberikan seperti apa. Jadi artinya ini harus diberikan sebuah kebebasan yang katakanlah punya batas, tapi dia bersifat otonom ya. Jadi otonomisasinya itulah ya. Jadi sejauh mana otonominya itu kan begitu. Nah, maka stakeholder harus dilibatkan. Atau kira-kira biarkanlah advokat itu mengatur rumah tangga sendiri, Pak. Iya, tetapi pemerintah silakan untuk mengatur rambu-rambu yang bersifat umum. Nah, jadi kalau masuk ke dalam substansi profesi tadi, saya pikir cukup ditegakkan di etika profesi. Dikuatkan di situ. Etika, kalaupun mau diatur di rancangan kitab undang-undang hukum pidananya, jangan yang membatasi profesionalitas dan seakan-akan tadi agak rada-rada mengancam mungkin ya. Tetapi memberikan kesesuaian untuk berlangsungnya profesi itu, dan masyarakat kan butuh sebenarnya. Kan masyarakat butuh itu ya. Karena kan tidak semua masyarakat Pak berani ya menyuarakan keluhannya, khususnya tentang
kebijakan-kebijakan pemerintah gitu kan. Dan Ya. kemudian dia memberikan salurannya itu melalui advokat gitu, sehingga advokat itu membelanya dan hak-hak dia yang terlanggar dibela oleh advokat sendiri gitu kan. Iya, iya. Nah, ini kan harus dipandang ini Pak, ketika pemerintah dan legislator ini akan membuat undang-undang kan gitu dia Pak. Kan? Iya, iya. Kalau nggak dipandang ini ya sisi sosiologisnya mungkin nggak di apa Pak ya, nggak diakomodir ini di. Iya, makanya itu kan perlu apa namanya, seperti apa ya, penelitian atau penelusuran riset tentang seberapa penting substansi untuk mengatur ini kan. Ya. Tentu lewat apa namanya, penyerapan aspirasi, kemudian dibuat dalam naskah akademik dan seterusnya ya kan. Kemudian nanti dalam hal mendengar pendapat aspirasi masyarakat dan dari pihak organisasinya advokat sendiri misalnya, kan proses-proses itu harus dilalui ya. Dan saya pikir apa namanya, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan itulah gunanya sebagai rambu. Jadi merumuskan peraturan hukum itu sendiri tidak persoalan bagaimana logikanya benar atau ya, tetapi juga ada sisi-sisi kepatutan, kelayakan, kebaikan begitu. Ya, itu makanya namanya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang baik. Begitu. Jadi itu yang harus diperhatikan karena ini kan harus diemban bersama nantinya, ya kan? Jadi kan, Pak, kalau misalnya lah tidak, ini udah ditolak gitu Pak, tetap disahkan. Ya. Kalau tetap disahkan itu bertolak belakang dengan asas-asas tadi yang Bapak sebut tadi, apa konsekuensinya dari pasal yang tetap disahkan ini kira-kira Pak? Apakah bisa dibatalkan ini Pak? Ya, tentunya kita nggak mengharapkan yang demikian lah ya. Itu kan ada proses dialog nanti komunikasi ya. Tentu kenapa itu menjadi sebuah calon penolakan misalnya. Kan tentu harus ada apa ya, apa namanya itu, perumusan kembali ya, untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi dan harusnya apa yang harus diatur begitu. Sebenarnya kan advokat ini di negara-negara ini kan memang ada kan gitu Pak, dan memang ya advokat ini ya itulah tadi membela hak-hak masyarakat gitu Pak. Iya. Sebenarnya kan harus diperkuat ini Pak, jangan diganggu gitu keberadaannya, kemudian posisinya harus diperkuat sehingga dia juga ya menjadi posisi apa ya, kalau di partai itu posisi oposisi lah mungkin kan. Dia penyeimbang kalau ada pemerintah yang kebijakannya melanggar hak-hak masyarakat secara luas bisa dibela sama dia. Ini kan harusnya diperkuat ini kan Pak, jangan malah dilemahkan seperti ini kan Pak. Iya, artinya silahkan diatur, tapi tentunya ini kan harus apa namanya, kepentingan stakeholder yang utama ini kan advokatnya. Jadi suara dari apa namanya, perwakilan advokat kan dia punya organisasi kan. Benar. Nah itu saya pikir wajib didengar. Jadi artinya seperti apa yang mau diatur kan begitu. Kalau sebuah norma itu kemudian diatur sebelumnya tidak diatur, itu kan berarti ada yang penting. Jadi ada apa gitu. Ada sesuatu yang menjadi sebuah problem yang kemudian kalau tidak diatur ini bahaya gitu. Kalau dia tidak diatur nanti kacau. Kan begitu. Jadi kan ini harus jelas logikanya. Apa yang kemudian kalau diatur apakah ini tambah baik atau bagaimana? Nah itu dia. Jadi harus ada apa, risetnya dulu, researchnya begitu. Karena ya apalagi kan Indonesia dalam konstitusi kita ditegaskan bahwa kita adalah negara hukum. Jadi negara ini negara hukum, bukan negara yang lain begitu, bukan negara, katakanlah bukan negara kebijakan misalnya, tapi kita ini negara hukum dan itu yang bilang konstitusi gitu. Jadi bukan negara otoriter juga. Dan ini konsekuensi bahwa benar-benarlah penyelenggaraan negara dan pemerintahan dan kehidupan masyarakat itu memang apa ya, dipandu, dituntun oleh hukum begitu. Jadi lawyer ini kan salah satu penegak hukum itu salah kan. Satu Pak. Undang-undang advokat telah menegaskan itu Pak. Salah satu advokat adalah salah satu penegak hukum. Dan profesinya itu adalah profesi yang mulia katanya Pak. Ya jelas semua profesi Pak ya pada akhirnya mulia kan begitu. Tapi memang ini ditegaskan dia Pak di dalam undang-undang itu sebagai officium nobile, profesi yang mulia gitu kan. Tapi ternyata ketika ada ini bukan malah jadi mulia, kita dipersepsikan ada
kerap melakukan kecurangan. Iya. Distigmakan ya, stigmanya kalau seperti ini stigma yang buruk lah Pak dengan seperti ini gitu kan. Iya. Makanya kalau saya melihat ini kan tidak mengakomodir ini Pak. Kondisi advokat tidak mengakomodir suara-suara organisasi advokat jika memang terus diundangkan ini kan gitu kan Pak. Harusnya kan diakomodir kan gitu kan. Ya, kan ada proses komunikasi dan dialog nanti kan untuk menyerap aspirasi seperti apa dan harus seperti apa namanya yang akan dinormakan itu seperti apa ya. Nah, jadi harus mampu jelas apa rumusannya ya kan, harus maksud dan tujuannya dan jelas, dan itu memang harus mampu dipikul begitu. Jadi tidak bisa sesuatu yang diatur itu dipaksakan, apalagi melebihi beban misalnya. Itu yang Bapak bilang diatur tapi tak bisa nanti diselenggarakan gitu, dipatuhi gitu kan. Sementara udah ada etika profesi gitu kan, dewan pengawasan. Dan kita juga mau tahu datanya bagaimana, apakah itu memang selama ini lemah atau belum optimal misalnya. Nah, berarti kalau belum optimal tentu itu yang harus dioptimalkan misalnya. Terus bagaimana kalaupun seandainya itu sudah keluar dari etika profesi, mungkin ya ada potensi pelanggaran pidana. Nah, apakah pengaturan pidana selama ini tidak cukup untuk mengatur itu misalnya? Ini kan penting kita, makanya saya tadi di awal sudah mengatakan apa sebenarnya alasan utama kenapa ini penting sekali diatur. Tentu itu kan harus jelas ya dari apa ya? Tapi Pak, dari kalau aspek sosiologis ya. Tapi kan kalau menurut saya ini tak ada sama sekali kepentingannya ini Pak. Karena memang ya itu tadi udah ada, kalau kita bilang lah ada advokat yang menyuap, udah ada dong undang-undang sudah ada kan? Gitu. Bahkan itu tegas di juga. KUH pidana ada ya? KUH pidana juga ketika misalnya ada penipuan di situ kan, penggelapan dan sebagainya, itu kan ada juga. Pasal di dalam KUH pidana gitu kan. Ya, artinya kan kalau ini memang harus tetap diatur, berarti kan ada sesuatu yang urgent sekali ini, makanya perlu diatur demikian kan dalam pasal 282 dalam rancangan itu. Rancangan. Nah, itu yang sebenarnya harus nyampe ke publik, apa yang penting sekali itu. Kondisi apa yang katakanlah mungkin tanda kutip, wah ini bahaya gitu. Sehingga perlu diatur. Masalah ini gitu. Ya masalah apa gitu. Nah, jadi kalaupun curang tadi ya curang yang bagaimana sebenarnya terjadi itu kan? Iya. Cuman ini kan gini Pak. Ya seperti saya bilang tadi, tak adanya kepentingannya mengatur itu gitu kan. Jadi kalau disampaikan saya pikir ya tujuannya apa juga nggak jelas gitu Pak. Kepentingannya apa juga nggak jelas gitu. Obesitas dia peraturan yang akan dibuat ini gitu. Oh, semacam apa ya? Udah terakomodir ini semua ini Pak. Ya, tumpang tindih gitu kan. Ya mubazir lah. Mubazir. Terakhir Pak, kira-kira apa saran Bapak terhadap pasal ini Pak? Kalau kami ya jelas Pak, kami sebagai advokat pasti menolaknya ini gitu kan. Kira-kira apa saran Bapak ini? Artinya kan hal ini apa ya? Membuat pengaturan dalam hukum itu kan tentu punya alasan, itu makanya jelas dia kan di dalam alasan sosiologis politisnya apa. Kalau bahasa perundang-undangan namanya considerance di bagian menimbang. Kan jelas tuh perlu tidak perlunya seperti apa kan kita nampak latar belakang backgroundnya. Nanti dipaparkan di situ. Oh ini rupanya perlu ya, pantas perlu karena begini gitu. Karena digambarkan memang betapa latar belakang itu mendukung, perlu sekali gitu. Kalau enggak nanti jadi kacau nih hidup masyarakat. Nah, begitu. Itu harus tertera di konsiderasi menimbang. Karena itu aspek-aspek yang bukan hukum. Sosiologis di situ, politis di situ. Mungkin hal-hal yang ekonomis atau apapun yang di luar hukum di situ. Nah, kalau di konsiderasi mengingat, dia akan bicara persoalan payung hukumnya, pijakan hukumnya, referensi hukumnya kemana gitu, sumbernya dari mana. Nah, ini kan harus kan jelas semua harus itu jelas, di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan jelas itu. Iya, jelas. Dan nanti akhirnya diputuskan dan ditetapkan. Itulah yang namanya diktum. Nah, memutuskan dan menetapkan. Jadi ini punya punya alur dia sehingga tidak sinkron dia begitu. Jadi mulai dari judul temanya apa, kemudian yang menjadi kepalanya itu kan title-nya apa bagian menimbangnya, apa mengingat, memutuskan dan menetapkan. Jadi semua itu juga didahului dengan naskah akademik kan, dengan penelitian-penelitian, penyerapan aspirasi, kemauan masyarakat seperti apa, pertimbangan-pertimbangan.
Dan yang penting bisa diterapkan, Pak, ya. Ya, dan harus mampu dipikul beban ini gitu. Mampu nggak beban ini dipikul gitu. Kalau nggak mampu gimana? Kan ini Sia-sia dia, Pak. terpulang juga gitu. Terus masyarakat juga seperti apa? Apa menanggapi ini? Ya, itu harus diukur semua lah. Iya, iya. Terakhir lagi nih, Pak. Kalau memang ini tetap diundangkan, Pak. Ya. Apa saran Bapak bagi dunia advokat ini, ya katakanlah menolak terhadap RUU pasal 282 ini khususnya, Pak? Ya, tentu kan ada prosesnya semua kan. Kalau memang itu tetap diputuskan, ditetapkan, tentu kan dianggap dialognya kan sudah selesai. Iya. Nah, bagaimana gitu? Ya, kita tidak tahu nanti bagaimana di dalam kenyataannya kan. Tentu kalaupun itu menjadi penolakan dan tidak bisa dijalankan, tentu kan ada semacam penolakan atau perlawanan begitu kan? Perlawanan. Ya, tentu kan harus ada dialog lagi begitu. Jadi atau melakukan gugatan ke MK gitu, Pak? Ya, tentu juga dalam pembuatan peraturan hukum kan tidak lepas dari persoalan biaya ya. Karena itu kan nggak mungkin juga tanpa biaya. Itu kan tentu menggunakan uang rakyat juga ya. Jadi artinya ini juga semua punya kepentingan di sini. Jadi ya saya pikir apalah dengan bijaksana lah, karena membentuk peraturan hukum itu kan tidak sekedar pengetahuan, logika, filsafat begitu, tapi ada unsur seni di situ. Ada seni, Pak. Ya, art itu ada. Artinya pengertian seni itu kan sebuah hal yang estetis ya. Indah itu artinya bisa membahagiakan semua dan itu tidak tidak kaku begitu ya, dan itu semua sifatnya fleksibel dan rasa ya tentu rasa di situ ya kan, dan kehendak masyarakat juga tertampung di situ ya. Semua pihak lah, jadi masyarakatnya lah, organisasi advokatnya lah, dan pihak-pihak yang lain. Jadi artinya komprehensif lah ya. Jadi semua pihak dipertimbangkan, Pak, soalnya, Pak, ya. Diakomodir, ya advokatnya dari organisasi advokat ini gimana? Karena itu kan akan berlaku seluruh Indonesia nanti. Benar, Pak? Ya, undang-undang kan. Iya. Jadi jadi peraturan itu jadi apa ya, Pak? Ideal dia ya? Ya, ideal lah. Ya paling tidak enggak lah sempurna, tapi paling tidak bisa menyahuti, merespon berbagai kepentingan. Kan tidak ada yang sempurna. Ya, siapa? Nobody perfect kan? Nobody perfect ya. Walaupun digodok sama-sama tapi tetap masih ada juga ya kan? Tidak ada yang sempurna. Oke, Pak. Pak, makasih, Pak, atas waktunya, Pak. Sangat berarti, Pak, diskusi kita hari ini. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan di lain waktu kita diskusi dengan isu-isu yang lain, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat litigasi, demikian diskusi singkat kita dengan Pak Doktor, dosen saya ini, Pak Doktor. Jadi, sahabat telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Doktor. Kalau kami sebagai advokat, ya semoga RUU KUH Pidana khususnya pasal 282 ini dapat ditinjau kembali, atau harus dibatalkan dalam pengesahannya, karena memang sasarannya adalah sasaran advokat sendiri, tidak melibatkan penegak hukum lain atau pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum, serta kita nilai ini diskriminasi dan merusak kredibilitas atau kehormatan advokat. Mungkin itu saja dialog kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang kami memohon maaf. Semoga dialog pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.